lintas budaya Indonesia India dengan topik pengalaman dan tantangan lintas budaya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ridal Tifiana Wahidah, relawan Ruanita Indonesia akan memandu acara ini hingga selesai nanti pukul 12 waktu India. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Ruanita Indonesia dengan dukungan KBRI New Delhi, India. Hari ini kita akan membahas dinamika kawin campur, parenting lintas budaya, serta tips membangun keluarga harmonis di tengah perbedaan nilai dan tradisi. Baik, sebelum kita mulai, berikut adalah tata tertib acara. Pertama, mohon peserta tetap mematikan mikrofon selama sesi berlangsung. Kedua, silakan ajukan pertanyaan melalui kolom chat. Ketiga, harap peserta dapat memakai virtual background yang disediakan oleh panitia dan membuka kamera pada saat sesi foto bersama usai pengantar diskusi oleh KBRI New Delhi. Dan yang terakhir, akan ada sesi tanya-jawab pada pukul 11 waktu India. Parenting lintas budaya menjadi topik penting karena perbedaan nilai-nilai keluarga, pola komunikasi, pendidikan, dan juga tradisi yang dapat menimbulkan dinamika unik dalam rumah tangga. Sebagai contoh, keluarga kawin campur sering menghadapi pertanyaan terkait penggunaan bahasa di rumah, pendidikan agama, hingga cara memperkenalkan dua budaya berbeda kepada anak. Menurut kajian UNESCO tentang keberagaman budaya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan multibudaya memiliki potensi unggul dalam keterampilan sosial dan kognitif, namun juga menghadapi tantangan dalam hal identitas diri jika tidak ada kesepahaman dalam pola asuh. Melalui diskusi daring ini, peserta diharapkan bisa saling berbagi informasi, pengalaman, dan solusi praktis dalam menghadapi tantangan kawin campur Indonesia-India, seperti adaptasi tradisi, pengelolaan perbedaan nilai, serta strategi penting di tengah dua budaya besar. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari KBRI New Delhi, India, yang berperan aktif dalam memperkuat kapasitas warga negara Indonesia di India melalui fasilitasi ruang dialog lintas budaya dan penyediaan dukungan informasi yang relevan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara singkat. Pertama, sambutan dari perwakilan KBRI New Delhi di India. Dilanjutkan dengan sesi pertama diskusi, yaitu kawin campur menyatukan dua budaya dalam legalitas. Sesi kedua, parenting lintas budaya membesarkan anak Indonesia-India. Ketiga, yaitu sesi tanya-jawab, dan terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mengawali acara, mari kita simak sambutan sekaligus pengantar diskusi dari yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Kerajaan Bhutan, Ibu Ina Agni Ningtyas Krisnamurti, yang akan diwakilkan oleh Bapak Dadang Hidayat selaku Minister Konselor Ekonomi 1. Kepada Bapak Dadang Hidayat, kami persilakan. Terima kasih. Cek dulu apakah terdengar suara saya. Terdengar, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Yuliawan Setiawani dan Ibu An-Nikmah, moderator Ibu Rida Lutfiana, serta para peserta diskusi daring pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri, Dadang Hidayat dari KBRI New Delhi, dan saya mendapat kehormatan untuk mewakili KBRI memberikan sambutan pada acara ini. Senang sekali KBRI New Delhi dapat berkontribusi dan bertemu secara daring dalam diskusi bertemakan pengalaman dan tantangan lintas budaya Indonesia-India. Sebelumnya untuk India, Ruanita juga telah melaksanakan diskusi daring
pada bulan Mei 2025 bersama dengan KJRI Mumbai ya, terkait kain campur Indonesia dan India. Semoga pertemuan kali ini akan memperkaya informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Topik ini sangat menarik dan dekat dengan kehidupan banyak dari kita, khususnya perkawinan lintas budaya antara Indonesia dan India. Jadi bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi juga dua tradisi, dua bahasa, dan juga dua cara pandang yang berbeda. Dari pertemuan itu lahirlah keluarga baru yang unik, dengan dinamika dan cerita yang kaya. Para hadirin yang saya hormati, dalam catatan kami, sampai saat ini terdapat 473 pernikahan campur di India. Yang berada di wilayah KBRI New Delhi adalah sejumlah 172 dan WNI yang menikah campur di wilayah Mumbai adalah sebanyak 301 orang. Tentu saja ada banyak pengalaman indah yang bisa dibagikan, tetapi juga ada tantangan yang disebabkan antara lain oleh perbedaan budaya dan nilai gender, kekurang fahaman tentang hukum oleh WNI sebelum menikah di luar negeri, kemudian ketimbangan ekonomi dan sosial, serta kurangnya perlindungan hukum di negara asing bagi WNI. Perwakilan RI di India, dalam hal ini KBRI New Delhi maupun KJRI Mumbai, hadir untuk memberikan perlindungan dalam hal satu, menerima aduan dan memberikan konsultasi, dan kedua, memberikan pelayanan konsuler kepada WNI, termasuk membantu penyelesaian jika terjadi masalah hukum dan pemulangan. Namun, perlindungan tersebut tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi selama ini, para hadirin, KBRI telah menerima sejumlah aduan terkait KDRT atau domestic violence, terutama kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini, seluruh WNI yang berdomisili di India berhak mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. WNI dapat melapor ke KBRI atau KJRI untuk perlindungan hukum dan pemulangan, maaf. KBRI sangat menganjurkan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat di KUA atau catatan sipil. Jadi pencatatan sipil ini bersifat universal. Perkawinan yang sah menurut hukum suatu negara atau perkawinan di luar negeri diakui sebagai perkawinan yang sah di Indonesia. Para hadirin sekalian, diskusi hari ini akan menjadi kesempatan berharga untuk saling mendengar, berbagi, dan belajar dari pengalaman nyata. Para narasumber yang hadir pada hari ini sangat mumpuni untuk memberikan materi kawin campur dan juga parenting pada keluarga multibudaya. Dengan saling memahami, menghargai, dan belajar satu sama lain, kita bisa membangun keluarga yang kuat sekaligus berkontribusi bagi hubungan persahabatan Indonesia dan India. Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya sampaikan bahwa selain diri saya, dari KBRI New Delhi telah hadir bersama kita Ibu Erni Wahyuni. Beliau adalah seorang diplomat wanita yang handal dari fungsi penerangan dan sosial budaya di KBRI. Demikian saya kira itu saja masukan dari kami mewakili KBRI, dan mohon maklum jika kami tidak dapat mengikuti kegiatan ini secara penuh karena ada komitmen lain. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Dadang Hidayat yang hangat dan inspiratif. Semoga menjadi penyemangat kita dalam berdialog hari ini.
Sebelum memasuki sesi diskusi, akan diadakan sesi foto bersama. Harap semua peserta dapat menyalakan kamera masing-masing dan mempersiapkan virtual background-nya. Oke, baik. Kami akan mulai. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita memasuki sesi pertama acara diskusi ini, yaitu bersama Ibu Yulian Setiawani, yang akrab disapa dengan Ibu Uli. Beliau adalah penggiat tema kawin campur Indonesia-India yang tinggal di India. Beliau juga aktif sebagai relawan wanita di India. Beliau akan berbagi kisah nyata kawin campur Indonesia-India, tantangan hukum dan sosial, hingga strategi komunikasi lintas keluarga besar. Langsung saja kepada Ibu Yulian, kami persilakan. Masih mute, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Hidayat, Misteri Counselor Ekonomi 1, dan Ibu Herning Wahyuni yang mewakili KBRI India untuk hadir pada hari ini, mewakili KBRI. Selanjutnya, terima kasih kepada Ruanita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi pengalaman kawin campur antara Indonesia dan India. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir dalam acara hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai menyatukan dua budaya dalam legalitas. Hal ini sangat perlu kita ketahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban setelah terjadinya pernikahan, terutama legalitas di negara India jika teman-teman berkeinginan untuk tinggal di negara India. Sebentar, saya share dulu filenya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada era globalisasi saat ini memudahkan kita untuk menjalin hubungan komunikasi antar negara melalui berbagai media platform. Akibat dari terbukanya jalur komunikasi ini, secara tidak langsung interaksi antara negara ini menyebabkan terjadinya hubungan percintaan beda negara yang berakhir dengan pernikahan. India adalah salah satu contohnya. Sebelumnya saya lanjutkan, saya perkenalkan diri dulu. Saya dengan Julian adalah salah satu contoh pelaku yang berinteraksi dengan laki-laki India melalui media sosial. Dan alhamdulillah sudah 10 tahun kita menikah dan sekarang saya menetap di Jodhpur, Rajasthan. Tentunya dalam menjalin hubungan kita dihadapkan berbagai tantangan. Sebaiknya sebelum terjadinya pernikahan, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu tantangan apa saja yang akan dihadapi ke depannya. Seperti yang kita ketahui bahwa India merupakan salah satu negara yang masih memegang teguh adat dan budayanya. Pahami terlebih dahulu bagaimana budaya India dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, budaya joint family, bahasa yang digunakan, agama, makanannya, pengaturan keuangan termasuk komunitasnya. Cari tahu sebelum pernikahan.
Dan jangan dianggap hal tersebut remeh, karena jika kita sudah memahami akan lebih mudah untuk kita bernegosiasi dengan calon pasangan sebelum pernikahan terjadi. Jadi kita bisa mendiskusikan apa saja yang menjadi keberatan, lalu berkonsolidasi untuk meminimalkan konflik tentang budaya ke depannya. Selanjutnya adalah mengetahui hak dan kewajiban, terutama dalam bentuk legalitas. Sebentar. Dokumen pernikahan beda negara tidak sesederhana pernikahan sesama negara. Ada banyak kelengkapan dokumen yang harus diselesaikan agar pernikahan ini diakui oleh kedua negara. Oleh karena itu, hindari pernikahan siri. Sebaiknya jangan pernah melakukan pernikahan siri, karena hal ini hanya akan merugikan pihak perempuan. Jika pernikahan siri telah dilakukan atau terpaksa dilakukan, sebaiknya segera mensahkan pernikahan tersebut ke negara. Perlindungan hukum. Jika terjadi KDRT yang sudah mengancam jiwa, maka cari perlindungan hukum. Namun pastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan administrasi untuk memudahkan proses penyelesaiannya. Apalagi jika kita menetap di India tanpa dokumen resmi, maka akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban dalam legalitas. Mungkin perlindungan hukum akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, tentunya setelah terjadi pernikahan, maka akan timbul kewajiban yang harus dilakukan pasangan lintas negara, terutama mengenai dokumen pernikahan agar pernikahan diakui secara sah oleh kedua negara. Pertama, kita akan membicarakan pernikahan di Indonesia. Pernikahan di Indonesia itu hanya berlaku untuk pernikahan satu agama. Jadi lebih mudah. Jadi proses pernikahan di Indonesia itu sederhana, yaitu melalui KUA untuk yang beragama Islam dan catatan sipil di luar agama Islam. Setelah terjadi pernikahan, maka sertifikat pernikahan atau buku pernikahan yang dikeluarkan oleh badan resmi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penterjemah tersumpah. Lalu dilegalisasi dokumen tersebut ke Departemen Luar Negeri dan Departemen Hukum dan HAM, lalu dibawa ke Kedutaan India. Dengan demikian pernikahan itu sudah secara resmi berada di bawah Undang-Undang Pernikahan Luar Negeri atau Foreign Marriage Act tahun 1969 oleh negara India. Jadi sudah diakui oleh kedua negara. Sementara untuk pernikahan di India itu memiliki kesulitan yang lebih banyak. Sebentar. Pernikahan di India ada dua macam pernikahan yang biasa dilakukan di India, yaitu secara agama dan secara negara. Sementara pernikahan antara negara ini diatur di bawah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1954, yaitu Undang-Undang Pernikahan Khusus atau Special Marriage Act. Undang-undang ini mengatur pernikahan tidak hanya antar negara, pernikahan beda agama maupun beda kasta tanpa mengikuti ritual keagamaan tertentu dan tentunya tetap memberikan hak-hak dalam hukum yang sama kepada pasangan. Dikarenakan India memiliki budaya yang kental dan juga agamanya, biasanya pernikahan tidak hanya dilakukan secara negara saja, namun juga secara agama. Pastikan setelah terjadi pernikahan secara agama, segera daftarkan pernikahan tersebut ke negara agar pernikahan tersebut menjadi legal di bawah Undang-Undang Nomor 43. Pada pengalaman saya itu menikah di India dan saya menikah secara agama dan seperti KUA, mereka mengeluarkan surat pernikahan yang sah secara agama. Namun saya disarankan untuk mendaftarkan pernikahan itu agar menjadi sah secara negara India.
Nah, bagaimana caranya mendaftarkan pernikahannya itu? Jadi saya mendatangi kantor pejabat pernikahan yang biasanya berada di Pengadilan Tinggi High Court di tempat suami saya tinggal. Nah, di situ kita mendatangi dan meminta untuk mendaftarkan pernikahan kita yang telah kita lakukan. Lalu pejabat tersebut meminta beberapa dokumen, yaitu berupa paspor, bukti alamat, bukti sertifikat pernikahan kita yang telah kita lakukan, dan dokumen penunjang. Pada saat itu dokumen penunjang yang saya harus penuhi adalah surat kematian dari suami saya, surat kematian dari istri dari suami saya, dan semuanya itu harus dilegalkan. Maksudnya adalah surat kematian suami saya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu dilegalkan, dibawa ke Departemen Hukum untuk mendapat legalisasi. Seperti itu. Nah, pemberitahuan pernikahan ini tuh kita membuatnya secara tertulis dan ditandatanganin kedua belah pihak. Setelah itu kita serahkan bersama dengan dokumen. Catatan penting bahwa setiap state memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam hal kelengkapan dokumen penunjang. Jangan lupa untuk mengecek kepada state-nya masing-masing karena India walaupun memiliki apa namanya kewajiban dokumen yang harus dipenuhi, tapi mereka memiliki otoritas tersendiri untuk meminta dokumen penunjang. Selanjutnya, masa keberatan. Setelah saya memasukkan dokumen yang diminta oleh kantor tersebut, kita harus menunggu selama kurang lebih 30 hari. 30 hari atau 1 bulan. Kenapa? Karena mereka ingin mengecek apakah ada yang keberatan dalam pernikahan ini. Contohnya saya pada saat itu kantor pernikahan mengirimkan surat kepada keluarga saya di Indonesia, apakah adakah keberatan dari keluarga saya ketika saya akan menikah dengan laki-laki India. Setelah semua terkumpul dan tidak ada keberatan, maka pendaftaran pernikahan itu sudah mereka terima. Lalu mereka memanggil kita untuk melakukan validasi dokumen dan kita harus berhadapan dengan kolektor. Kolektor itu adalah seseorang yang merupakan paling tinggi ya, jabatan paling tinggi di di kota saya, yaitu setingkat mungkin kalau gubernur atau bupati. Nah, di hadapan beliau kita harus membawa 2 orang saksi. 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa kita menikah secara negara. Lalu kolektor itu menanyakan beberapa hal kepada kita, bagaimana kita berjumpa, lalu adakah keberatan, lalu saksi-saksi juga ditanya. Setelah semua pertanyaan itu, pejabat tersebut meminta kita untuk menandatangani surat beserta para saksi, lalu pejabat tersebut menandatangani surat tersebut. Dan surat itu adalah sertifikat pernikahan yang sudah berada di bawah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1954. Selanjutnya, apakah dokumen tersebut sudah sah secara 2 negara? Sertifikat pernikahan tersebut baru sah secara negara India saja. Harus disahkan oleh notaris yang ditunjuk yang selanjutnya dilegalisir ke Departemen Luar Negeri India, yaitu MEA. Kalau saya itu pada saat itu saya berada di bawah naungan Delhi, bahwa saya akan membawa surat tersebut ke Delhi. Di Delhi tersebut kita tidak bisa langsung menuju MEA karena MEA tidak menerima perorangan, jadi diwakilkan oleh notaris yang ditunjuk oleh MEA tersebut. Setelah disahkan oleh MEA, sertifikat pernikahan tersebut saya bawa ke Kedutaan Besar Indonesia di India atau di KJRI Mumbai bagian di bawah wilayah Mumbai.
Setelah langkah di India telah selesai, selanjutnya sertifikat pernikahan dibawa ke Indonesia dan didaftarkan ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil di kota tempat kita tinggal. Setelah proses di atas dilakukan, maka pernikahan tersebut telah sah secara dua negara. Nah, apakah keuntungan pernikahan terdaftar di dua negara? Di Indonesia tentunya kita memiliki pengakuan hukum dan memiliki dokumen resmi, hak-hak hukum yang sama, kemudahan administratif, akses ke fasilitas publik. Akses ke fasilitas publik maksudnya adalah jika pernikahan ini jika pasangan ini ingin tinggal di Indonesia, maka sang suami bisa mengajukan BPJS seperti itu. Dan pengamanan harta bersama, kemudahan dalam masalah anak. Selanjutnya adalah catatan penting. Sekali lagi, jangan pernah melakukan pernikahan di bawah tangan atau siri karena hal ini dapat merugikan pihak perempuan. Karena pernikahan siri tidak diakui secara negara baik Indonesia maupun India. Dan jika memiliki anak, maka akan sulit bagi anak untuk mendapatkan akta lahir dan tidak mendapat pengakuan dari negara India juga. Segera daftarkan pernikahan yang telah dilakukan secara agama di India ke pejabat pernikahan distrik setempat untuk mendapatkan persamaan hak dan keperluan legalitas lainnya. Catatan penting, jika kita ingin tinggal di India, maka satu, jangan lupa untuk lapor diri melalui website Peduli WNI, yaitu melalui portal peduliwni.kemlu.go.id. Lalu simpan nomor hotline KBRI atau KJRI untuk melaporkan keadaan yang mendesak. Ketiga, jangan lupa untuk lapor diri ke FFRO di distrik setempat sebelum 180 hari masa tinggal. Jika melebihi waktu tersebut, maka akan dikenakan denda yang dihitung setiap harinya tergantung jenis visa. Nah, bagaimana dengan hak-hak kita di negara India setelah kita mendaftarkan pernikahan kita di India dan sudah legal? Pernikahan yang telah didaftarkan di bawah Undang-Undang Nomor 43 tersebut, maka kita akan timbul hak-hak sebagai berikut. Satu, hak atas harta bersama. Kedua, hak waris. Ketiga, hak atas tunjangan jika terjadi perceraian. Keempat, hak mengajukan gugatan perceraian. Yang selanjutnya adalah hak atas perlindungan, terutama pada kejadian kekerasan rumah tangga. Dokumen resmi seperti Aadhaar Card, PAN Card, SIM, OCI, atau visa izin tinggal. Yang terakhir adalah hak atas kewarganegaraan jika ingin berpindah kewarganegaraan. Catatan penting lagi, segera ajukan OCI setelah pernikahan mencapai 2 tahun dari tanggal pernikahan yang tertera di sertifikat pernikahan. Lakukan penambahan nama pada kolom spouse pada paspor suami India. Ajukan pembuatan Aadhaar Card jika Anda berkeinginan tinggal di India dan telah menetap lebih dari 173 hari di India. Aadhaar Card sangat penting karena berkaitan dengan banyak hal, yaitu seperti kalau misalnya kita berjalan-jalan ke luar kota dan perlu menginap di hotel, kita bisa menggunakan Aadhaar Card saja tanpa harus membawa visa. Hal ini menguntungkan karena kebanyakan hotel-hotel itu tidak semua menerima foreigner, orang asing untuk tinggal, karena mereka ada kewajiban untuk mengisi C-form. Dengan adanya Aadhaar Card, maka kita sudah sama haknya dengan orang-orang yang ada di India. Kita bebas untuk pergi kemana saja menggunakan Aadhaar Card. Di samping itu pula, dengan adanya Aadhaar Card, kita juga bisa membuat tabungan atau membuka rekening di India. Ya, demikian presentasi saya hari ini, pengalaman saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Baik, kembali kepada ini kepada Mbak Rida, silakan. baik, terima kasih Ibu Yulian atas pemaparannya yang penuh wawasan. Kita lanjutkan ke sesi kedua bersama Ibu Anemah yang akan membahas mengenai pola asuh anak di tengah dua nilai budaya, pentingnya bahasa dan identitas, serta membangun karakter anak di era digital. Bu Animah adalah seorang penggiat parenting yang menetap di India. Selama di Indonesia, beliau pernah menjadi guru dan instruktur nasional program guru pembelajar di Indonesia tahun 2017 sampai 2018 dan juga guru PNS sekolah dasar tahun 2009 sampai 2019. Terakhir, beliau juga PPLN New Delhi pada tahun 2018 sampai 2019. Langsung saja kepada Ibu Animah, kami persilakan. Terima kasih Kak Rida. Sebentar sebagai pembuka saya share sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Minister Konselor dari KBRI New Delhi, yaitu Bapak Dadang Hidayat, beserta Ibu Erni juga sebagai wakil dari KBRI. Yang saya hormati eh, narasumber Ibu Yuliawan dan dari Ruanita juga, dan seluruh yang hadir dalam Zoom pada siang hari ini. Sebagai perkenalan, eh, nama saya Anikmah, saya berasal dari Blitar, Jawa Timur, jadi sudah kelihatan ya medoknya, karena jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja itu medok sekali. Mohon diizinkan. Eh, saya telah melaksanakan rumah tangga dengan seorang warga negara India, tepatnya dari Kashmir. Eh, Sudah jalan 11 tahun pada tahun ini. Setelah 3 tahun dari perkawinan, saya memutuskan untuk hijrah ke India hingga akhirnya sekarang sudah dianugerahi 2 orang anak dan kami sekarang tinggal di Mangalore State, Karnataka, India. Saya ucapkan terima kasih kepada Ruanita bersama KBRI, juga Kak Rida sebagai moderator yang telah menciptakan ruang sharing hari ini yang bisa kita untuk membagi pengalaman, pengetahuan apa saja yang berkaitan dengan pengasuhan anak dalam dimensi multibudaya Indonesia dan India. Baik, sebagai latar belakang, di sini saya ceritakan dulu bahwa 2 anak saya itu semuanya lahir di India. Jadi lebih banyak kami tinggal di India dan kami telah tinggal di 5 state. Ada di Delhi, Gujarat, di bahkan di West Bengal, di Kolkata, di Kashmir, dan sekarang di Mangalore. Jadi kami menyaksikan berbagai perbedaan budaya yang ada. Jadi untuk hari ini, untuk pengasuhan anak, saya batasi cakupannya yaitu pada persiapan, identitas anak, kesehatan, budaya, pendidikan, sampai pada tantangan potensi masalah yang terjadi serta bagaimana solusinya atau alternatif solusi yang selama ini kami terapkan. Untuk persiapan, untuk persiapan sebelum kita memutuskan memiliki keturunan, hal yang paling penting untuk kita pelajari sungguh-sungguh adalah bagaimana setting keluarga kita. Apakah keluarga kita itu nuclear family, yaitu hanya terdiri dari suami, istri, dan anak, atau apakah large family, suami, istri, anak, dan orang tua dari suami, atau bahkan joint family, suami, istri, anak, orang tua suami, dan saudara suami. Itu
setting joint family. Nah, di sini kita tidak akan mempertentangkan ya mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah, karena masing-masing setting family ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang harus kita yakinkan adalah kita betul-betul memahami setting family kita agar kita bisa lebih mudah beradaptasi sehingga keluarga kita semakin harmonis. Nanti sangat penting sebagai situasi untuk pengasuhan anak. Berikutnya tentang identitas anak. Nah, sebagai anak hasil perkawinan Indonesia-India, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di India dan juga hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan hukum di India menurut ke Constitution and Citizenship Act itu Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Jadi memang unik. Yang berikutnya untuk Indonesia kita mengenal adanya kewarganegaraan ganda terbatas. Maaf sebentar, bateri saya kok. Maaf sebentar. Oke, baik. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Untuk hukum yang ada di Indonesia mengenal kewarganegaraan ganda anak terbatas hanya sampai 18 tahun atau sudah menikah dengan pemberian tambahan waktu 3 tahun sebelum menentukan pilihan. Dari dua hukum Indonesia dan India tadi, maka ada dua opsi yang bisa diambil sebagai orang tua. Yang pertama yaitu kita memberi opsi kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak, dan yang kedua, kita mengambil salah satu kewarganegaraan saja sejak awal. Nah, untuk saya dan suami, kami memberikan opsi kewarganegaraan ganda terbatas ini kepada kedua anak saya, yaitu dengan cara pertama memilih kewarganegaraan India dulu, dengan cara memegang paspor India. Untuk mengurus status WNI-nya, saya mencarikan dokumen afidavit di KBRI atau KJRI atau kalau di Indonesia di imigrasi. Bagi yang memilih satu saja kewarganegaraan yaitu WNI, maka hanya bisa memegang paspor Indonesia, dan untuk tinggal di India atau anak sekolah bahkan sampai bekerja di India bisa menggunakan dokumen OCI, Overseas Citizen of India. Nah, yang harus kita pelajari adalah dokumen apa saja yang perlu diurus berdasarkan tempat tinggal anak. Jadi sebenarnya eh, baik lahir di Indonesia maupun di India, anak tersebut bisa bisa mendapat dua opsi atau memilih salah satu dari opsi tadi. Tetapi ada case bagi anak yang lahir di Indonesia dan ingin memegang paspor India, itu ada potensi masalah yaitu tentang birth certificate. Jadi kalau lahir di Indonesia kan mendapat akta kelahiran dari catatan sipil. Dan di catatan sipil itu kalau tertera statusnya sebagai WNI, Indian Embassy tidak akan bersedia menerbitkan paspor Indianya. Jadi karena hal ini maka perlu ditetapkan sebelum pada saat kehamilan mungkin ya paling akhir itu di mana anak nanti akan dilahirkan sehingga tidak ada masalah kemudian hari untuk mengurus dokumen yang diperlukan. Nah, untuk tentang kesehatan, pada masa kehamilan yang perlu diketahui uniknya di India itu tentang USG, Bapak Ibu. USG di India itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dengan dokter siapapun, tetapi hanya satu hal, dokter dilarang memberitahu, melihat dan memberitahu jenis kelamin. Ini adalah aturan pemerintah yang diterapkan sebagai upaya pemerintah India untuk eh, meminimalkan atau bahkan menghilangkan praktek-praktek aborsi janin kalau memang ketahuan janin itu janin perempuan, karena bagi
sebagian masyarakat India masih ada praktek-praktek yang menganggap bahwa memiliki anak perempuan itu sebagai beban. Oleh karena itu, ada yang masih melaksanakan praktek-praktek aborsi. Nah, untuk yang lucu lagi menurut saya di India itu meskipun penduduknya sudah sangat besar, tetapi ternyata pemerintah memiliki skema subsidi berupa 5.000 rupiah atau sekitar 1 jutaan ya untuk kehamilan pertama dan bahkan 6.000 rupiah untuk kehamilan kedua jika memang lahir anak perempuan. Ini terutama juga untuk yang kelas-kelas below poverty line atau masyarakat kelas bawah. Nah, untuk kelahiran yang perlu diketahui juga, praktek kehadiran suami di ruang persalinan itu belum menjadi hal yang lumrah di India. Saya sampai harus diskusi dengan objin saya sejak awal. Saya meminta untuk nanti agar suami bisa hadir di ruang persalinan. Dokter saat itu menyampaikan kalau tidak ada komplikasi, kita lihat saya bisa usahakan dan alhamdulillah ternyata memang bisa suami saya sampai hadir di ruang persalinan dan itu bukan hal yang lumrah. Untuk biaya melahirkan di India, untuk pemerintah sebenarnya menggratiskan seluruh kelahiran apabila kelahiran itu dilakukan di institusi kesehatan milik pemerintah India. Kalau untuk di rumah sakit swasta, otomatis berbayar dimulai dari sekitar 30.000-an rupiah atau sekitar 6 jutaan ya. Dan yang sesarian berarti bertambah tergantung sesuai nanti dengan fasilitas apa yang kita terima. Ini yang bisa sampaikan dengan yang penting untuk kelahiran. Nah, untuk vaksinasi anak, di India hampir sama dengan Indonesia bahwa ada vaksin gratis, ada juga vaksin yang berbayar. Untuk yang gratis ini dari pemerintah, eh, daftar vaksinnya bisa dicek di website ini. Website milik pemerintah, vaksin apa saja yang nanti diberikan gratis. Dan ini bisa dilakukan di vaksin-vaksin center atau lembaga kesehatan pemerintah seperti Public Health Center, Community Health Center, atau Puskesmas. Bahkan untuk vaksin polio itu pemerintah India petugasnya sampai door to door ke rumah-rumah masyarakat untuk memberikan vaksin OPV yang berupa tetes itu. Nah, untuk yang berbayar di rumah sakit swasta, eh, itu agak berbeda. Jadi ada perbedaan dengan yang gratis. Misalnya saja untuk vaksin BCG pada bayi itu kalau yang gratis dari pemerintah itu hanya berupa pentavalen. Tetapi kalau yang berbayar itu berupa hexavalen yang bisa memilih favor non-favor. Bahkan vaksin MMR berikutnya, measles, mumps, rubella itu yang berbayar. Kalau yang gratis hanya MR, hanya measles and rubella. Itu untuk urusan vaksin. Nah, perlu diketahui juga bahwa pemerintah India itu ternyata juga memiliki skema asuransi atau istilahnya BPJS ya, Bapak Ibu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis itu untuk keluarga below poverty line bisa mengklaim sampai 5 lakh per keluarga per tahun. Dan yang berbayar juga bermacam-macam. Nah, untuk info asuransi yang dimiliki oleh pemerintah ini, Bapak Ibu bisa akses infonya, terutama mencari info di kantor pos Indian Post. Itu biasanya beberapa asuransi ada di situ. Dan satu lagi untuk ibu-ibu yang biasanya mengurusi dokumen anak, jangan lupa juga melengkapi dan menyimpan dokumen vaksinasi. Jadi buku vaksin yang sudah ditempeli stiker oleh dokter itu disimpan karena beberapa sekolah atau banyak sekolah ya menjadikan buku vaksinasi ini sebagai salah satu syarat dokumen untuk pendaftaran masuk sekolah. Nah, untuk bahasa, menurut Indian Constitution, bahasa resmi India itu sebenarnya Hindi dan dilengkapi dengan
bahasa Inggris untuk alat bantu berkomunikasi dengan state-state yang tidak menggunakan Hindi sebagai bahasanya. Karena Hindi itu terutama di North India. Kalau di South India masyarakatnya tidak menggunakan Hindi. Nah, makanya dokumen-dokumen kenegaraan, dokumen-dokumen pendidikan di India itu double, ada berbahasa Hindi dan juga berbahasa Inggris. Nah, untuk saya dengan suami sebenarnya sejak awal itu sudah kesepakatan kami menggunakan metode OPOL untuk anak-anak kami, yaitu one parent, one language. Jadi kami berencana dengan suami anak akan ngobrol bahasa Inggris dan dengan saya ngobrol dengan bahasa Indonesia. Tetapi yang terjadi ternyata anak kami yang pertama itu mengalami speech delay, sempat mengalami speech delay sehingga akhirnya kami memutuskan untuk bahasa ibu anak kami menggunakan English dulu. Sampai bahasa Inggris ngomongnya sudah lancar, maka kami menerapkan metode OPOL ini sekarang dengan saya berusaha ngobrol bahasa Indonesia dan campur bahasa Jawa juga. Dengan suami, anak-anak berusaha ngobrol dengan bahasa Urdu yang mirip dengan Hindi. Nah, sebenarnya setting keluarga Let's Rima, waktu Anda tersisa sekitar 5 menit. Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Kak. Large family atau joint family ini sungguh cocok untuk program multilingual. Misalnya dengan kakek nenek bisa ngobrol bahasa daerah, dengan bapak bahasa Inggris, dengan ibu bahasa Indonesia, itu sungguh cocok. Tentang makanan, India merupakan komunitas vegetarian yang besar. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin dari non-veg, tinggal di keluarga yang vegetarian, pada saat hamil sampai MPASI itu harus betul-betul mengikuti guidance dari dokter agar tingkat kerawanan untuk kekurangan zat besi dan protein ini bisa diatasi karena dokter punya cara-cara khusus untuk keluarga vegetarian yang agar tidak kekurangan eh, zat besi dan protein. Tentang hal yang sensitif seperti konsumsi daging sapi. Dari 28 state di India dan 8 Union Territory tidak semuanya itu melarang konsumsi daging sapi. Saya sekarang tinggal di Mangalore, kami bisa menemukan daging sapi di mana saja, bebas, dan bahkan di restoran-restoran tertentu menunya adalah daging sapi. Tentang nilai-nilai keluarga yang kami terapkan di keluarga untuk anak-anak adalah yang pertama adalah nilai yang berhubungan atau berbasis dengan agama. Kebetulan saya dan suami sama-sama Muslim, jadi kami terapkan dulu nilai-nilai yang berdasarkan pada agama. Tetapi jangan lupa juga penerapan nilai-nilai keluarga yang berdasarkan budaya. Seperti saya, budaya dari Indonesia kita makan di meja makan. Dan padahal budaya dari suami saya itu makan di karpet tanpa menggunakan meja makan. Makan kita di karpet dengan alas begitu. Jadi akhirnya di situ anak kita ajari keduanya agar semakin penerimaan. Jangan lupa juga menanamkan nilai-nilai universal seperti etika, sopan santun, toleransi, penerimaan. Untuk pendidikan di India itu sebenarnya gratis 6 sampai 14 tahun, jadi kelas 1 sampai kelas 8. Nah, dan ada juga MBG ternyata ya di India itu. Nah, untuk jenjang pendidikan di India terkenal dengan jenjang pendidikan 10, 2 lalu university. Jadi setiap sekolah itu kelasnya ada kelas 10 sampai kelas 1 sampai kelas 10 atau bahkan kelas 1 sampai kelas 12. Demikian. Untuk kurikulum pendidikan yang bisa dipilih di India ada 5 macam. Yang pertama state board, ini skalanya hanya satu state. Yang skala nasional itu ada CBSE, ada ICSE, dan juga ada NIOS. CBSE ini yang paling banyak tersedia sekolahnya di seluruh India. ICSE dan NIOS ini opsi untuk sertifikasi kalau Bapak Ibu menginginkan homeschooling anak-anaknya. Jadi pada saat homeschooling kalau ingin mendapatkan sertifikasi pendidikannya melalui skema NIOS. Ada juga sekolah-sekolah yang berafiliasi pada IB dan juga pada Cambridge. Bisa dicek masing-masing di website IB maupun Cambridge.
bagaimana memilih pendidikan anak yang tepat berdasarkan pada keinginan ke depannya. Kalau anak ingin seperti sains atau matematik, misalnya medical engineering, itu CBSI sudah tepat. Kalau lebih kepada humaniora, maka bisa memilih ICSI. Dan kalau ingin melanjutkan pendidikan di UK, better ambil Cambridge sekalian. Atau kalau melanjutkan di USA atau negara lain, better mengambil IB. Untuk pendidikan karakter anak, karena anak saya masih kecil, yang saya terapkan selama ini adalah pembatasan penggunaan screen time. Meskipun di era teknologi, tetapi karena anak masih kecil, saya betul-betul batasi screen time anak. Bahkan di rumah saya itu tidak ada televisi. Kami tidak membeli televisi, kami hanya menggunakan proyektor agar kita bisa menonton sesuatu hal bersama-sama, tidak hanya anak sendiri. Nah, dari semua hal yang tadi hal yang saya sampaikan, kami bisa merangkum tantangan apa saja yang selama ini kami rasakan, kami hadapi, kami lihat juga dari case-case teman-teman yang lain. Pertama yaitu tantangan finansial. Otomatis kalau kita mengasuh anak dari perkawinan beda negara ini lebih butuh banyak keuangan ya, karena dokumen yang diurus juga banyak. Juga masalah bahasa, kita harus effort lebih untuk menguasai bahasa yang baru, tetapi ini juga merupakan blessing agar kita kemampuan untuk berbahasa itu tidak akan pernah ada ruginya. Untuk sosial budaya otomatis, jadi perbedaan cara dibesarkan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengasuh anak dan itu harus dikomunikasikan dengan suami pertama, lalu dengan juga keluarga. Untuk perbedaan agama juga memberi tantangan yang lebih. Keluarga interfaith akan menghadapi tantangan yang lebih besar daripada keluarga intrafaith. Nah, untuk tips-tips yang kami dapat share agar tantangan-tantangan itu menjadi lebih Memang mudah mohon untuk maaf, waktu dihadapi. Kak Anda telah habis. Terima kasih. Baik, Kak. Jadi ada tips-tips ini yang bisa dilakukan. Jadi secara mandiri, yang terutama adalah mandiri secara finansial terlebih dahulu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa tertawa, tersenyum, jangan baper kalau kita menghadapi perbedaan, Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus kita hadapi dengan humor. Misal dengan suami maupun dengan keluarga. Jangan kita terlalu gontok-gontokan terus-menerus karena itu akan mempengaruhi perkembangan anak juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sekarang forum saya kembalikan kepada Kak Rida sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Anyemah. Kita memasuki ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom chat sehingga petugas akan membantu menyampaikannya di sesi tanya jawab. Selanjutnya, sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Ibu Yulian dari Ibu Gita yang sudah menikah selama 2 tahun dengan warga negara India, ingin menanyakan apa saja keuntungan bagi kita yang memiliki OCI dan bisakah dipaparkan secara singkat prosesnya. Lalu ada juga untuk Bu Julian, ada juga dari Ibu Putri Sandip mengenai tata cara bikin adar. Selanjutnya untuk Ibu Animah, tadi Ibu bilang ada anak mengalami speech delay. Adakah tunjangan yang diberikan pemerintah India untuk mendukung terapi dan layanan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, itu untuk ronde pertama, kami persilakan kepada mungkin Ibu Yulian dulu untuk menjawab pertanyaannya, lalu langsung dilanjut dengan Ibu Animah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, yang mengenai OCI ya. Apa keuntungan OCI bagi kita? Yaitu pastinya banyak ya. Kita memiliki keuntungan, dengan kata lain, memiliki persamaan hak seperti orang India. Hanya saja kita tidak bisa ikut dalam pemilihan suara, pemilihan umum India, dan tidak bisa memiliki
tanah atau tanah pertanian, karena itu adalah hak dari orang-orang yang memiliki pertanian. Selanjutnya prosesnya sangat mudah, mengisi form secara online melalui website resmi ociservices.gov.in dan termasuk dokumen penunjang yang diminta, lalu ditunggu hingga FFRO menghubungi kita untuk janji temu wawancara, termasuk membawa kelengkapan dokumen serta formulir yang telah kita isi. Setelah selesai wawancara, dan tidak ada masalah lagi, maka kita akan menunggu sekitar 1 hingga 2 bulan dan OCI telah selesai. Biasanya mereka akan menghubungi kita dan kita akan datang ke kantor tersebut sambil membawa resi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, ada ininya, ada apa namanya tuh, ada hacknya lah. Biasanya kalau kita ngajuin di India itu prosesnya tuh lama banget, bisa memakan hingga 6 bulan. Nah, waktu itu saya bisa dapat sekitar 2,5 sampai 3 bulan karena saya menggunakan hack ini. Yaitu setelah kita selesai mengupload apa formulir kita dan apa namanya tuh mengisi formulir kita dan mengupload dokumen kita, cepat-cepat kita membuat surat, membuat email ke FFRO, yaitu melalui FRRO DLI@nic.in. Kita kirim ke email ke sana dan menanyakan bagaimana kelanjutan prosesnya. Karena dengan begitu mereka akan membaca ini kita, email kita, dan akan mempercepat proses pembuatan OCI kita. Karena saya telah mencoba 3 kali membuat OCI ini dan selama yang ketiga kalilah baru berjalan dengan sukses. Karena ketidaktahuan saya mengenai proses OCI ini. Jadi saya pikir waktu pertama kali saya membuat OCI, setelah saya mengupload dan upload semua itu dokumen, saya mengirimkan dokumen-dokumen saya langsung ke ke kantor FFRO di Dili. Nah, di situ saya baru dan saya menunggu hingga 2-3 bulan tidak ada jawaban. Akhirnya kita mencoba menelpon dan mereka bilang tidak menerima berkas tersebut. Jadi boleh dikatakan jangan pernah mengirim dokumen apapun ke FFRO karena akan fail. Yang kedua, tahun kedua, setelah saya mengisi, saya membuat rencana langsung datang ke sana. Langsung datang ke FFRO agar membuat janji temu dan juga mengirimkan dokumen saya. Setiba di sana mereka menerima saya, namun mereka bilang belum ada janji antara FFRO dengan saya. Dan mereka mengecek kembali semua dokumen saya dan mereka bilang saya harus melengkapi dokumen ini. Dan akhirnya saya pulang dan saya kembali lagi di tahun depannya dengan cara yang tadi. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan OCI saya berhasil keluar. Jadi jangan pernah melakukan mengirimkan dokumen ataupun datang langsung ke FFRO karena itu tidak berguna. Untuk adarkan mungkin saya waktu itu melakukan secara online. Jadi saya mengapply secara online dan meminta janji temu. Jadi meminta janji temu di kantor Adar Sewa. Jamnya kita minta. Jangan pernah datang langsung karena itu rame banget dan kemungkinan ditolaknya itu tinggi. Jadi sebaiknya lakukanlah secara online, lalu membuat janji temu dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Kalau bisa datang bersama suami, karena pada saat itu saya datang bersama suami dan suami saya langsung berbicara kepada kepala kantor di Adar Sewa. Nah, di sana suami menjelaskan apa saja, ya saya tidak mendengar karena tidak boleh mendengar pada saat itu. Jadi suami saya menjelaskan kepada kepala kantor
Lalu kepala kantor menyetujui untuk memproses langsung Aadhaar card saya. Nah, setelah itu saya diambil fotonya dan tentunya bersama dengan dokumen yang sudah saya siapkan dan beserta formulir yang sudah saya isi. Saya datang dan langsung diambil foto, langsung menunggu sekitar 1 bulan. Aadhaar card selesai, begitu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu Yulian. Langsung saja kepada Ibu Anikmah. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk terapi dari speech delay. Sebenarnya di India itu eh, se- eh, kalau kita ingin mendapatkan eh, gratis, pelayanan gratis itu maka kita harus melakukannya di eh, tempat-tempat atau rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kita konsultasinya pun dengan dokter anak pun dokter anak yang ada di fasilitas pemerintah tersebut dan maka kalau memang perlu dirujuk maka dokter yang akan memberikan rujukan dan memang pemerintah India punya skema atau program yang namanya RBSK itu untuk early detection ya. Jadi memang kalau memang perlu dirujuk menurut dokter pemerintah itu perlu dirujuk maka akan dirujuk ke situ dan itu gratis. Tetapi pada pengalaman saya eh, pada saat itu kami di Gujarat, di Ahmedabad, saya menggunakan fasilitas ada namanya KD Hospital sejak anak lahir sampai eh, usia sekitar 1 tahun itu kami menggunakan rumah sakit di KD Hospital itu rumah sakit swasta, jadi otomatis berbayar. Dan karena suami saya memiliki fasilitas asuransi, itu termasuk dalam klaim asuransi yang dimiliki oleh suami dari asuransi dari perusahaan. Jadi kami lakukannya di KD Hospital Ahmedabad, Gujarat saat itu berbayar. Tetapi kalau untuk yang pemerintah tergantung rujukan dari dokter yang di fasilitas-fasilitas pemerintah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Anikmah. Lanjut kepada sesi kedua. Pertanyaan pertama untuk Ibu Yulian, bagaimana pasangan campur berhak atas harta bersama atau warisan di kedua keluarga? Selanjutnya kepada Ibu Animah, bagaimana cara memilih sistem pendidikan yang sesuai? Misalnya sekolah nasional, internasional, atau berbasis agama. Baik, langsung saja. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa ke Ibu Yulian, lalu bisa lanjut kepada Ibu Animah. Silakan. Oke, untuk hak harta bersama, tentunya dengan kita secara legal, ya secara legal, menikah secara legal di India, dan kita sudah memiliki OCI, otomatis kita memiliki kesamaan atas harta. Jadi gini, di India ini menganut sistem patrilineal sebenarnya. Patrilineal di mana harta itu tidak diwariskan kepada pihak perempuan. Nah, diwariskan kepada pihak laki-laki. Seperti itu. Jadi pilihan perempuan itu ketika mereka menikah itulah pada saat itulah orang tua akan memberikan pada umumnya. Tapi mungkin pada saat ini mungkin sudah banyak keluarga yang akhirnya memberikan kepada pihak perempuan. Nah, harta bersama ini adalah harta yang dikumpulkan oleh suami kita atau yang menjadi warisannya dia, itu bisa menjadi bagian dari kita. Kalau jika kita menikah secara resmi, artinya nama kita menjadi kuat gitu loh untuk menerima warisan tersebut. Seperti di Indonesia, seperti di Indonesia aja jadinya kita bisa
bisa mengajukan hak waris ketika suami kita meninggal seperti itu. Nah, itu sama dengan di India. Dan keluarga itu akan memberikan hak kita, itulah hak harta bersama, yaitu yang dikumpulkan oleh suami kita maupun yang diwarisi oleh beliau dari orang tuanya, seperti itu. Jadi kembali lagi, pastikan pernikahan kita tercatat secara negara, karena negara akan melindungi kita. Tanpa tercatat di negara bagaimana mau melindungi hak kita. Itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, berarti bisa lanjut ke saya ya Kak Rida ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus tadi untuk tips-tips memilih pendidikan untuk anak kita. Kalau menurut saya, pendidikan anak kita itu yang pertama harus disesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Yang kedua, tujuan apa ke depannya? Untuk pendidikan anak ini, ketujuannya ke depannya apa? Nah, untuk saya dan keluarga, kami itu sebenarnya lucu ya. Anak saya itu sekarang masih kelas 1 SD yang besar. Jadi baru lulus dari preschool. Nah, preschool itu kalau di India kan 3 tahun, dimulai dari nursery, lower kindergarten, dan upper kindergarten. Dari 3 tahun ini, anak saya itu sudah mengalami pindah sekolah selama 5 kali. Jadi karena memang pekerjaan suami saya pindah, jadi otomatis anak juga harus mengikuti pindah. Nah, dari berpindah-pindah itu yang saya simpulkan adalah akhirnya bagaimana cara memilih pendidikan untuk anak saya. Yang pertama, kita sesuaikan dengan budget keluarga kita. Kita ingin memilih sekolah yang seperti apa. Yang kedua, kurikulum apa yang ingin dipakai. Jadi tadi yang hubungannya dengan tujuan pendidikan ke depan. Kalau memang inginnya misalnya nanti ke depannya anak itu di dunia engineering atau misalnya medical, itu sebaiknya sudah pas kalau mengambil sekolah yang afiliasi kurikulumnya ke CBSI dan hanya kalau memang hanya ingin sekolah di India saja. Tapi kalau misalnya ke depannya punya plan untuk mengambil pendidikan di luar negeri, misalnya di UK, itu better investasi lebih ke biaya sekolah yang afiliasinya adalah Cambridge kalau di UK ya. Kalau anak ingin misalnya ke depannya melanjutkan di USA misalnya, itu better sekalian investasi ke IB, ke sekolahan IB karena levelnya CBSI itu yang biayanya paling rendah. Bukan paling rendah ya, ada lagi yang lebih rendah yaitu yang state kurikulum. Baru CBSI, baru Cambridge dan IB. Itu pendidikannya biaya pendidikannya semakin tinggi. Nah, untuk tadi ada pertanyaan apakah kita memilih yang nasional, internasional, dan atau berdasarkan agama. Untuk yang berdasarkan agama ini, saya sebenarnya ingin memasukkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada afiliasinya ke Islam, karena saya dan suami sama-sama Muslim. Akan tetapi, karena kami juga berpindah-pindah tadi dan tidak semua state itu Muslim vibe-nya itu kuat, jadi kita sulit mendapat lembaga pendidikan yang afiliasinya kepada agama atau Muslim. Akhirnya saya memilih jalan tengah untuk pendidikan anak, agama anak itu eh, kami handle di rumah. Jadi misalnya untuk misalnya belajar tentang agama, tentang Islam, mengenal Allah, membaca Quran itu kami handle sendiri di rumah. Atau kalau kami berada di Kashmir, kami kirim ke masjid karena memang situasi di Kashmir itu Muslim. Jadi meskipun sekolah swasta pun di Kashmir itu berasa sekali Muslimnya karena memang sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Demikian. Tapi karena kami tidak tinggal di Kashmir seterusnya, jadi ya kami mengambil sekolah-sekolah yang minimal apa ya netral.
Jadi tidak berafiliasi pada agama tertentu. Kali ini kami mengambil Cambridge, itu tidak berafiliasi pada agama tertentu, dan untuk agamanya kami handle di rumah. Itu tips yang kami lakukan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ju dan dan Ibu Anikma. Kita lanjut ke sesi pertanyaan yang ketiga, yaitu pertama untuk Ibu Yuli, apakah masih ada stigma sosial terhadap pernikahan campuran di masyarakat Indonesia atau India? Lalu bagaimana status hukum pasangan bila hanya menikah secara adat atau agama tanpa dicatat negara? Lalu selanjutnya untuk Ibu Ani, apakah anak bisa memiliki paspor ganda hingga usia tertentu? Baik, langsung saja kepada Ibu Yulian dan dan akan dilanjutkan kepada Ibu Animah. Silakan. Terima kasih. Maaf Mbak Rida, ini stigmanya apa tadi? Eh, apakah masih ada stigma sosial terhadap pernikahan campuran di masyarakat Indonesia atau India? Lalu bagaimana status hukum pasangan bila hanya menikah secara adat atau agama tanpa dicatat oleh negara? Status hukumnya. Hmm, stigma sosial ini mungkin kalau di Indonesia sendiri sih mungkin nggak ada masalah ya untuk masalah pernikahan campur seperti ini ya. Di India itu ya mungkin pada komunitas, makanya sebelum sebelum terjadinya pernikahan perlu kita mempelajari adat budaya mereka dan komunitasnya. Karena saya kurang tahu apakah mereka menerima adanya pernikahan campur di keluarga tersebut atau di komunitas tersebut, apalagi itu beda agama. Jadi itu kembali lagi kepada masing-masing untuk mempelajari sebelum terjadinya pernikahan seperti itu. Karena selama saya menikah, saya tidak menemukan adanya stigma sosial negatif terhadap diri saya sendiri maupun terhadap suami saya. Dan di Indonesia pun saya tidak mengalami apapun dan saya juga tidak melihat teman-teman saya mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi sebaiknya uh, teliti dulu, lihat dulu apakah komunitas itu menerima. Karena dengan diterimanya di komunitas artinya kita dapat menjalani pernikahan dengan lancar seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana status hukum bila tidak dicatatkan di negara hanya berdasarkan adat dan agama. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia, kita bicara di Indonesia aja deh, nggak usah sampai India lah. Kalau kita secara agama, berarti kita sah secara agama aja kan, artinya seperti itu. Dan misalnya timbul hak waris, misalnya meninggal, itu secara agama mungkin bisa dibagi sesuai aturan agama, katakanlah Islam, sesuai aturan agama Islam. Tapi jika itu harus sampai ke pengadilan, artinya biasanya hak waris ini kita mengajukan seperti hak waris itu kan kita mengajukan ke pengadilan untuk mengeluarkan surat hak waris itu. Nah, ketika kita tidak mendaftarkan pernikahan kita ke dalam negara, itu tidak akan bisa timbul. Itu aja sederhananya seperti itu. Nggak usah ke India deh, ke Indonesia sendiri deh. Kalau kita menikah secara agama dan tidak dicatatkan ke dalam negara, hak waris itu akan hilang. Karena ketika kita mengajukan surat di pengadilan agama, itu kan mereka minta apa yang menguatkan kalau kalian itu menikah secara agama, secara apa menikah. Nah, kita mengajukan ya itu misalnya surat KUA atau seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi apalagi di India, kalau kita cuma secara agama, mungkin secara agama mereka
menerima, tapi ketika kita memiliki kepentingan yang lebih besar, yaitu secara negara, apalagi kita foreigner, ya itu akan mempersulit buat kita. Mungkin bisa, pada akhirnya bisa, tapi akan panjang. Dan itu berlarut-larut. Seperti itu sih, kurang lebih. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, Mbak. Silakan Mbak Anima. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah anak kita hasil perkawinan campuran Indonesia-India ini dapat memegang paspor ganda? Kalau melihat dari aturan eh, India, itu sebenarnya kita tidak bisa anak memegang paspor ganda. Tetapi ada case juga eh, yang dapat memegang paspor ganda, itu caranya mungkin mereka atau masih kelahiran sebelum 2015 mungkin ya, itu masih memungkinkan banyak anak-anak yang masih memegang paspor ganda. Tetapi setelah itu pemerintah India melakukan pengetatan, bahkan pemerintah India juga berkoordinasi dengan KBRI di India, itu bahwa mereka tidak diizinkan untuk menerbitkan paspor Indonesia apabila anak sudah memegang paspor India. Jadi hanya bisa memegang afidavit. Tetapi ada case-case tertentu yang anak-anak itu bisa pegang double paspor. Misalnya kalau anak itu dilahirkan di negara yang KBRI-nya tidak bisa menerbitkan afidavit. Jadi KBRI-nya akan tetap menerbitkan paspor untuk agar anak itu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri. Tetapi dalam hal ini eh, itu sebenarnya adalah menyalahi aturan, yaitu aturan di negara India. Dan itu akan menimbulkan potensi masalah kalau nanti imigrasi mengetahui bahwa anak ini memegang double paspor. Itu kemungkinan yang kalau memang sampai ketahuan oleh pihak imigrasi, kemungkinan mereka akan dapat masalah dan bahkan diminta untuk surrender paspor Indianya karena secara hukum India tidak mengenal double citizenship begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalaupun memegang itu mereka tidak sampai melebihi usia 18 tahun ya tadi. Jadi kalau anak sudah 18 tahun itu wajib memilih bagi hukum Indonesia. Jadi harus lapor mungkin ke imigrasi kalau di Indonesia atau ke KBRI, KJRI, pilihan mana yang akan diambil, apakah eh, warga negara Indianya atau warga negara Indonesianya. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulian dan Ibu Anima. Lanjut mungkin sesi keempat, sesi tanya jawab ini. Pertama untuk Ibu Yulian, bagaimana cara membuat prenup atau perjanjian pranikah agar hak masing-masing pihak terlindungi secara hukum di dua negara? Lalu kepada Ibu Ani, bagaimana bila keluarga besar berbeda pandangan dalam pengasuhan, misalnya disiplin, sekolah, makanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan pendidikan homeschooling di India? Apakah cukup ramah dalam hal polisi tersebut? Mungkin ada referensi yang bisa di-share untuk lebih mendalami mengenai homeschooling tersebut. Terima kasih. Langsung saja kepada Ibu Yulian dan akan dilanjutkan kepada Ibu Animah. Dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya yang cukup sulit. Oke, mengenai prenup. Sepanjang sepengetahuan saya, prenup ini tidak diakui di India. Sepanjang sepengetahuan saya. Tapi di Indonesia kita wajib membuat prenup, apalagi kita beda negara, karena ini mengenai masalah harta ya. Nah, kita nggak masalah untuk membuat prenup. Apa yang ingin kita sampaikan disampaikan di prenup itu, perjanjian itu, misalnya masalah harta, masalah rumah ataupun apapun, biasanya sih lebih pada masalah harta. Karena di Indonesia itu kalau tidak salah kita itu
WNA itu tidak bisa memiliki properti di Indonesia. Dan ketika kita membeli properti itu, prenup ini akan ditanyakan. Seperti itu, kalau nggak salah seperti itu. Dan sebaiknya memang perjanjian pernikah ini dilegalkan oleh notaris sehingga itu menjadi sah ketika terjadi masalah ke depannya. Tapi di India sendiri hal ini tidak, sejauh saya tidak pernah berlaku gitu loh. Jadi hanya berlaku pada negara Indonesia saja. Begitu, mungkin ada masukan yang lainnya yang sudah membuat prenup, tapi sepengetahuan saya sih seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut kepada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, apabila terjadi perbedaan antara nilai-nilai kita dengan keluarga besar. Nah, ini sebenarnya kita perlu trik-trik ya untuk mengkomunikasikan. Yang pertama, yang selama ini saya alami itu, kita lihat dulu nih perbedaannya seperti apa atau nilai-nilai yang mereka masukkan kepada cara kita pengasuhan kepada anak kita itu kita lihat dulu apakah nilai-nilai itu masih bisa kita terima. Apakah nilai-nilai itu tidak berbahaya untuk kesehatan misalnya. Itu sesuatu yang masih bisa kita terima, lebih baik kita terima karena kita memilih menikah dengan bapaknya anak yang berbeda kebudayaan, berarti kita yang juga harus siap menghadapi perbedaan. Tetapi harus kita lihat nilai-nilai masukan dari keluarga besar itu apakah berbahaya untuk kesehatan. Misalnya saya menemui ini praktek-praktek di India memberi apa ya, semacam ramuan-ramuan di tali pusar pada bayi. Itu ada praktek-praktek di India seperti itu sebenarnya kalau kita melihat bukan dari segi kita suka atau tidak suka, tapi kita melihatnya dari segi kesehatan. Itu dilarang. Maka itu kita harus berani mengkomunikasikan atau menerapkan batasan baik kepada suami kita maupun kepada keluarga besar. Nah, cara memberi batasan ini kita harus berusaha menggunakan dengan komunikasi yang efektif. Misalnya kita bicarakan baik-baik, sekali kita ngomong dengan baik-baik, saya maunya begini, ini berbahaya untuk kesehatan, saya tidak mau anak saya begini, itu kita harus berani ya menyampaikan kepada keluarga besar. Kalau kita tidak memiliki keberanian dan ketangguhan itu, maka ya otomatis kita akan merasa di posisi yang tidak didengarkan. Jadi makanya kita harus berani sejak awal, bahkan sejak kehamilan, itu apa praktek-praktek apa yang berbahaya, itu lebih baik kita harus berani memberi batasan kepada keluarga. Itu menurut saya. Yang kedua, yang tentang homeschooling di India. Ini menarik sekali ya, homeschooling. Kalau yang saya amati di India itu, homeschooling itu masih dilakukan oleh keluarga-keluarga yang mungkin tingkat ekonominya di atas. Karena memang eh, homeschooling itu memerlukan apa ya, trik finansial mungkin lebih pengetahuan yang lebih juga. Tetapi sebenarnya saya dulu juga melakukan homeschooling ke anak itu pada saat persiapan menuju eh, preschool karena pada saat itu juga eh, sedang COVID, maka semua lembaga di India itu juga tutup. Jadi saya memutuskan untuk wah anak ini harus saya stimulasi di rumah agar nanti tidak terlalu kaget menghadapi berat beban akademik dari mulai preschool. Sebagai eh, referensi, kalau ingin mempelajari tentang homeschooling di India, itu bisa Anda mengakses websitenya NIOS, karena NIOS itu yang memberikan ruang untuk mendapatkan sertifikat apabila Anda melaksanakan homeschooling. Websitenya adalah nios.ac.in, nios.ac.in. Itu website NIOS. Di situ
ada kurikulum atau penjurusan apa isi kurikulumnya bagaimana yang ingin Anda ambil lengkap ada di situ, bahkan sampai ke vokasional juga. Nah, kalau ingin melihat mungkin YouTube yang eh, programnya berharga itu bisa Anda mengakses eh, channel YouTube eh, Central Board for Fixing Education. Itu channel YouTube itu yang biasanya saya tonton ya, yang hubungannya dengan homeschooling. Nama channelnya Central Board for Fixing Education. Itu bisa dua referensi itu bisa Anda pelajari kalau memang tertarik untuk melaksanakan homeschooling. Karena homeschooling itu sangat diakui di India, sangat diakui. Nah, untuk peserta homeschooling, sertifikatnya itu bahkan bisa dipakai untuk misalnya homeschooling nih sampai kelas 10. Nah, setelah kelas 10 ternyata ingin melanjutkan ke lembaga lembaga pendidikan formal. Anda bisa kalau memang homeschooling mengambil CBSI, bisa sertifikatnya dipakai untuk melanjutkan pendidikan di kelas 11 dan 12 yang sekolah-sekolah formal yang memakai kurikulum CBSI. Jadi NIOS ini sertifikatnya diterima oleh afiliasi CBSI dan Cambridge bahkan. Jadi dua kurikulum ini menerima sertifikat hasil dari homeschooling NIOS. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulian dan Ibu Animah atas pemaparan jawabannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara diskusi daring pengalaman dan tantangan lintas budaya. Terima kasih kepada Dubes RI untuk India dan Kerajaan Bhutan yang diwakili oleh Bapak Dadang, dan juga narasumber kita Ibu Yulian dan Ibu Adimah, dan tak lupa Bapak Ibu peserta yang telah aktif berpartisipasi. Sebelum mengakhiri acara, saya akan menyampaikan rangkuman acara diskusi daring sebagai berikut. Perkawinan lintas budaya Indonesia-India bukan sekedar penyatuan dua individu, tetapi perjumpaan dua dunia nilai, tradisi, dan cara pandang. Dari pengalaman yang dibagikan oleh narasumber, peserta dapat melihat bahwa tantangan hukum, agama, dan sosial akan lebih mudah dihadapi bila dibarengi dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Keluarga besar dari kedua belah pihak membawa latar adat yang berbeda, namun perbedaan itu dapat menjadi sumber kekayaan jika dikelola dengan kesepahaman. Dalam pengasuhan anak multibudaya, keseimbangan menjadi kunci. Bagaimana menggabungkan kearifan dan kebiasaan dari Indonesia serta India dalam pola asuh yang konsisten. Bahasa, tradisi, dan nilai keluarga membentuk identitas anak, sehingga pengenalannya perlu dilakukan sejak dini. Di tengah arus digital, karakter anak perlu dipandu agar tetap adaptif, berakar pada nilai keluarga, dan mampu menghargai keberagaman. Benang merah yang muncul dari diskusi ini adalah bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan modal berharga untuk membangun keluarga yang tangguh, terbuka, dan menjadi teladan toleransi. Dengan dukungan komunitas dan jejaring yang saling menguatkan, keluarga lintas budaya dapat tumbuh harmonis sekaligus memperkaya jembatan persahabatan antar bangsa. Semoga wawasan yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam membangun keluarga yang harmonis di tengah keberagaman budaya. Akhir kata, saya Ridho Tufana Wahidah, mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya.